You look a little hot. Assalamualaikum, kembali lagi di Lelakon Film. Di video kali ini kita akan kembali membahas film yang bertemakan perselingkuhan. Tema film yang pastinya sudah dinanti-nanti. Bayangin aja nih apa jadinya kalau ada istri cantik yang jarang dikasih si Joni. Pastinya nyari jatah dong sama cowok lain. Nah, kayak film satu ini yang berjudul Obsession. Oke deh, tanpa banyak bacot kita langsung ke filmnya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang gagah dan tampan yang terlihat sedang merantau ke kota. Pria ini bernama Asep Conge dan Asep ini datang jauh-jauh dari kampung halamannya demi mencari sebuah pekerjaan. Tak lama ia pun tiba di sebuah bengkel yang menawarinya pekerjaan. Tapi sayang karena Asep datangnya telat, maka pekerjaan tersebut telah diambil orang lain. Perjalanan Asep selama ini pun sia-sia. Asep. Karena jauh dari rumah dan uang pun tak ada, Asep akhirnya terpaksa harus mencari tempat tidur gratisan. Lalu tak lama ketika ia tidur, ternyata di sebelahnya ada kakek-kakek yang diserang sama orang asing. Melihat hal itu, Asep pun datang dan sigap membantu si kakek dan mengusir si perampok bangsat ini. Kakek ini bernama Usli dan karena Usli berhutang nyawa pada Asep, maka sebagai rasa terima kasih Asep pun diajak makan malam di rumahnya. Awalnya istri si Usli yang bernama si Siti ini menolak, tapi akhirnya ia pun setuju. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga pun makan malam bersama. Saat sedang makan, akhirnya si Usli pun mengetahui bahwa si Asep ini merupakan seorang montir handal yang sedang butuh pekerjaan. Dan secara kebetulan, Usli sedang membutuhkan montir di rumahnya. Ditambah Asep pun diperbolehkan untuk tinggal di rumah tersebut selama yang ia mau. Mendapat tawaran tersebut, tentu Asep pun gak bisa nolak karena emang dia sedang butuh pekerjaan dan tempat tidur. Lalu esok hari pun tiba. Di sini Asep kemudian dibawa untuk melihat gerasi milik Usli. Sambil melihat-lihat, Asep pun diperlihatkan mobil impian Usli yang masih rusak. Dan kalau Asep ini bisa memperbaiki mobil tersebut, maka ia akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Singkat cerita, Asep pun mulai bekerja sebagai montir di sana. Hari demi hari pun ia lalui dengan penuh rasa bersyukur. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Selagi Asep bekerja, dirinya curi-curi pandang sama Siti, istrinya Usli. Begitupun sebaliknya. Memang bangsat ini si Asep. Akhirnya karena risih dilihatin terus, Siti pun mengancam si Asep untuk berhenti ngeliatinnya kalau dirinya masih pengen tinggal di rumah tersebut. Tapi namanya kucing dikasih ikan yang mana tahan atuh. Di sini Asep malah balik menggoda Siti dan mengatakan bahwa Siti tidak pantas nikah sama kakek tua bangka seperti Usli. Mendengar hal ini tentu Siti pun marah lalu pergi dari sana. Dan malam hari pun tiba. Kini Asep kembali diajak makan malam bersama. Selagi makan tentu Asep ini tidak bisa melepaskan pandangannya dari Siti. Anjing Asep. Dan saat makan malam selesai, Asep kemudian mendatangi Siti yang lagi nyuci piring. Tahu dong ya pasti ngapain ya, betul banget. Si Asep tanpa mikir panjang langsung meraba-raba tetenya dengan begitu lihainya. Dan bangsatnya si Siti malah terlihat menikmatinya bro. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sini Asep ternyata sudah berhasil membentulkan mobil impian Usli. Tapi ada satu komponen yang kurang karena harus dibeli di kota. Tanpa pikir panjang, Usli pun kemudian bergegas ke kota untuk membeli komponen tersebut. Dan waktu luang ini akhirnya dimanfaatkan oleh Siti untuk mengatakan yang sesungguhnya kepada Asep. Bahwa ia pun pengen dapat servis dari Asep. Tanpa pikir panjang, adegan mesum pun terjadi. Mana suaranya Asep? Setelah beres melakukan pergenjotan, Usli pun datang membawa komponen mobil yang ia pesan. Dan ketika komponen itu dipasang, secara mengejutkan mobil tersebut akhirnya menyala. Hal itu tentu membawa kebahagiaan tersendiri bagi Usli. Karena mobil impiannya selama ini akhirnya bisa nyala juga. Dan tentu hal ini Usli semakin percaya terhadap Asep. Dan pada malam harinya, Usli yang kegirangan ini kemudian memutuskan minum amer bersama Asep. Di sini dapat terlihat Usli yang begitu bahagia karena telah dibantu oleh Asep. Tapi karena minumnya kebanyakan, akhirnya Usli pun tepar dan tak sadarkan diri.
Ya Allah, rezeki anak soleh ya Allah. Dan kesempatan ini lagi-lagi dimanfaatkan Asep untuk mendatangi Siti ke kamar atas. Dan tahulah ya bro, apa yang akan terjadi. Kenikmatan bercocok tanam pun kembali datang. Di sini mereka pun sedikit berbincang dan terpikirlah untuk pergi dari sana menjalin hubungan berdua bersama. Namun tentunya tersebut terasa mustahil karena mereka ini gak punya uang sama sekali. Goblok Asep. Tapi satu hal yang pasti bahwa mereka di sini telah saling mencintai. Singkat cerita, esok hari pun tiba dan di sini Asep pun diajak Usli ke sebuah lahan kosong. Nah, secara mengejutkan Usli ini tiba-tiba marah pada Asep dan mempertanyakan apa maksudnya. Tentu pun Asep kaget karena ketahuan udah dikira selingkuh. Anjim. Namun ternyata kemarahan ini hanya karena Usli punya cita-cita untuk membangun trek sirkuit di lahan kosong tersebut. Dan Usli meminta si Asep untuk membantunya dalam mewujudkan cita-citanya. Dan mendapat kesempatan ini, Asep pun menyalahgunakannya. Di sini ia berencana untuk menyingkirkan Usli dan mengambil hartanya agar bisa hidup berdua bersama Siti. Akhirnya berbagai rencana pun mulai disusun oleh mereka berdua. Pertama-tama di sini sikap Siti pun mulai baik dan perhatian terhadap Usli, tentunya demi melancarkan aksinya tersebut. Asep bangsat. Dan pada suatu kesempatan Asep pun izin untuk pergi ke kota. Katanya sih ada urusan. Ia pun kemudian berangkat menggunakan mobilnya Usli. Lalu tak lama kemudian Siti pun ikut pergi ke kota menggunakan mobil yang berbeda. Dan ternyata mereka ini udah janjian untuk bertemu di kosan. Asep. Malah bergenjot-genjot. Mereka pun kemudian menyusun strategi untuk menyingkirkan Usli. Sementara itu di tempat lain terlihat Usli yang semakin sibuk untuk membangun trek sirkuit miliknya. Suaminya sih sibuk, tapi istrinya malah asik bergenjot sama si Asep. Singkat cerita terpikirkanlah sebuah cara untuk menyingkirkan Usli ini, yakni mereka berdua akan menimpa Usli dengan sebuah traktor dan berpura-pura itu merupakan sebuah musibah. Awalnya sih ia menolak karena ketakutan, tapi demi menjadi seorang kaya raya dan hidup bersama Asep, ia pun akhirnya mau. Lalu pada esok harinya misi brutal pun dilaksanakan. Awalnya Asep yang pura-pura kesulitan ini minta bantuan kepada Usli untuk menolongnya. Dan ketika ia telah masuk ke dalam dengan posisi yang tepat, tuas pun ditarik oleh Siti. Namun rencana tersebut ternyata tidak berjalan mulus karena tangan Asep ikut tertimpa oleh traktor. Tapi di sini Asep meminta Siti untuk segera pergi dari sana agar semua rencana ini terlihat seperti kecelakaan semata saja. Singkat cerita, Siti pun akhirnya pergi dan membuang sepatunya yang menjadi barang bukti karena telah terkena cipratan darah. Dan polisi pun tiba di lokasi kejadian dan setelah menjelaskan semuanya, Siti yang baru datang ini seakan kebingungan dan sedih atas apa yang telah menimpa semuanya. Akting si Siti pun jago banget, bos. Pada esok harinya, si Asep yang lagi bersih-bersih ini tiba-tiba didatangi detektif. Di sini mereka sedikit berbincang dan dapat disimpulkan bahwa detektif ini seakan gak percaya bahwa kejadian tersebut hanyalah sebuah kecelakaan. Ditambah lagi proyek sirkuit yang sedang dibangun ini jadi alasan kuat untuk Asep membunuh Usli. Namun karena Asep ini gak panik, maka detektif tersebut seakan percaya bahwa kejadian ini memang kecelakaan. Detektif pun akhirnya pergi dari sana. Dan tak lama setelah ia pergi, Asep pun kemudian ngobrol manja bareng Siti. Namun apesnya ternyata perbincangan ini terlihat si detektif yang kemudian membuatnya curiga bahwa Asep dan Siti telah bekerja sama. Pada malam harinya, Siti dan Asep yang merasa bahwa mereka udah aman ini akhirnya bercocok tanam lagi. Karena mereka pikir udah gak akan ada lagi polisi yang nyariin mereka. Namun ternyata setelah bercocok tanam, Siti ini mendapatkan telepon yang memerintahkannya datang ke kantor polisi pada esok hari karena ada bukti yang baru. Mendapat kabar tersebut, Asep dan Siti merasa lebih ketakutan. Dan ketika wawancara berlangsung, Asep terus mendapat pertanyaan yang menyebabnya. Kedua polisi terus menekan Asep untuk mengatakan yang sesungguhnya, karena mereka berdua tidak percaya kalau kejadian tersebut hanya kecelakaan saja.
Dan ditambah lagi polisi tersebut menunjukkan sebuah video yang memperkuat bahwa kejadian ini memang direncanakan. Namun lagi-lagi si Asep ini bisa mengelak dan mengecoh pertanyaan kedua polisi tersebut. Sementara itu terlihat Siti yang sedang di Alfamart untuk membeli alat tes kehamilan. Nah, dari sini semua bakal jadi menarik. Nih tes packnya. Oke, singkat cerita, setelah Asep dan Siti pulang ke rumah, mereka berdua membicarakan apa yang telah terjadi. Di sini Siti terlihat semakin panik, seakan polisi sudah mengetahui bahwa tewasnya Usli merupakan ulah dari mereka berdua. Dan karena kepanikan ini pula, Siti pun mengatakan bahwa ia telah hamil anaknya Asep. Setelah dites pun hasilnya positif. Mendengar hal itu, Asep pun tentu terkejut dan seakan jiwa kebapaknya ini mulai terlihat. Ngos-ngosan bacanya anjim. Pada malam hari setelah bercocok tanam, Asep yang terlihat stres akhirnya memutuskan bahwa pada esok hari akan menyatakan hal yang sebenarnya pada polisi. Hal yang ia lakukan agar Siti dan anaknya bisa hidup tentram, terlepas dari bayang-bayang polisi. Pastinya sebagai laki-laki sejati harus tanggung jawab dong ya. Dan hal inilah yang coba dilakukan oleh Asep. Singkat cerita, Siti yang terbangun pun dikejutkan karena ternyata udah gak ada Asep di sebelahnya. Jelas sekarang Asep udah ada di kantor polisi. Dan sekarang pun Asep dan Sani hanya bisa kirim-kiriman surat aja. Siti mengatakan bahwa ia akan menjaga anak mereka sebaik mungkin. Sementara Asep mengatakan bahwa ia akan mencintai Siti dengan tulus. Kasihan juga nih si hitam. Pokoknya hitam. Hingga beberapa tahun pun berlalu, terlihat Siti yang sudah menjadi bos di tempat sirkuit yang Usli bangun waktu itu. Dan secara mengejutkan, ternyata Siti ini gak pernah hamil. Ia sengaja berbohong pada Asep, agar ia bisa hidup dengan bebas, dengan cara mengirim foto anak orang lain pada Asep. Ditambah lagi, orang asing yang menyerang Usli waktu di awal film merupakan orang suruhan Siti. Sehingga film ini yang sangat mencengangkan. Dan setelah semuanya terungkap, film ini pun tamat. Dan inilah Obsession. Ternyata si Asep juga tertipu. Nah, bagaimana nih filmnya? Pastinya ini film bisa bikin kalian gregetan dan sakit jantung. Karena sikap bejatnya yang dilakukan si Asep dan si Siti. Udah dikasih hati, minta jantung. Emang dasar manusia. Film ini pun sekaligus menjadi kita untuk lebih berhati-hati lagi terhadap orang baru. Namun terlepas dari itu semua, film ini seru untuk ditonton dalam mengisi waktu luang kalian. Dan anyway, buat kalian yang sudah menonton, semoga kalian terhibur.